Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Moema TV, lagi-lagi kita masih membahas tentang Munaslup. Ada yang bilang polemik, ada yang bilang kisru, ada yang bilang perseteruan, apalah namanya. Ikatan Munaslup, Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia itu masih menyisakan hal-hal yang belum srek. Nah, untuk membahas selanjutnya dari berbagai perspektif ini, di studio kami hadir seorang tokoh, seorang aktivis dulu kampus, sekarang juga masih aktivis tapi mungkin di bidang lain. Bapak Insinyur Saleh Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Beliau ini adalah alumni UMI Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, angkatan 88 ya. Iya. Oke ya, sekarang aktif di mana nih Pak? Iya, Kak Yul. Pertama, terima kasih atas undangan untuk di Maiwa TV ya, atas kesempatan ini. Iya, saat ini lagi aktif dalam gerakan-gerakan sosial lah, ya gitu ya. Lebih banyak mengabdikan diri untuk kegiatan-kegiatan sosial. Oke. Soal Munaslup ini, ikuti perkembangannya. Ikut bahkan beberapa diskusi-diskusi para alumni juga masih beberapa sesi ikut. Di perikanan sendiri dibicarakan. Iya, di perikanan juga ini menjadi wacana yang cukup serius juga didiskusikan soal proses pelaksanaan Munas IKA UMI ini. Sebagian besar pendapatnya apa? Iya, tentu mencermati proses itu cukup prihatin juga kawan-kawan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan soal lebih pada proses Munas kemarin. Terkait itu juga kebetulan kami IKA Komisariat Fakultas Perikanan itu juga baru-baru selesai melaksanakan Silatnas, yang kemudian salah satu rangkaian acaranya itu adalah pemilihan Ketua IKA Komisariat. Baru terbentuk ya? Baru terbentuk. Di beberapa sesi sebelumnya juga beberapa kali kita mendiskusikan soal posisi IKA pusat gitu ya. Terhadap fungsi-fungsi dengan IKA Komisariatnya. Okay. Hubungannya ya? Hubungannya gitu. Jadi ini juga sudah menjadi bahagian dari diskusi kita di IKA Komisariat, bahwa kemudian saya mendapat informasi soal rencana pelaksanaan Munas itu juga tentu ekspektasi saya itu, wah ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Dari kurang lebih 26 tahun vakum, kemudian mendapat informasi soal rencana pelaksanaan Munas ini tentu membawa harapan-harapan yang besar. Kira-kira begitu, ya, Kak Yul. Soal bagaimana diskusi-diskusi yang terbangun di tingkat fakultas. Terus kan faktanya akhirnya terjadi musyawarah nasional luar biasa. Apa titik fokus yang disoroti oleh teman-teman di Fakultas Perikanan ini? Iya, jadi ekspektasi itu akhirnya menjadi hal yang tentu menjadi prihatin gitu ya, karena mencermati soal pelaksanaan Munas IKA Pusat ini secara prosedural menurut saya gitu ya, setidaknya tidak menggambarkan idealnya bagaimana Munas itu dilangsungkan gitu. Jadi soal agenda-agenda, soal proses-proses yang harusnya ideal dilakukan layaknya Munas itu kemudian tidak terlaksana gitu. Banyak hal yang kemudian menjadi catatan penting ya layaknya Munas gitu.
katakanlah kemudian karena ini Munas nasional gitu ya, musyawarah nasional yang tentu sekelas UMI ini harus lebih tergaung kira-kira gitu ya. Harus ada tahapan soal bagaimana mengkampanye soal pelaksanaan Munas, kemudian rangkaian kegiatan-kegiatan lain soal kriteria pencalonan dan sebagainya gitu ya. Harusnya ini kan ada tahapan-tahapan awal yang harus dilakukan gitu sebagai layaknya bagaimana kemudian Munas ini harus dilangsungkan. Kemudian masuk lagi di saat proses pelaksanaan Munas yang tidak membahas soal anggaran dasar anggaran rumah tangga, ini kan menjadi satu hal yang menurut saya ya aneh bin ajaib, kira-kira begitu ya, karena ya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu menjadi landasan kita untuk bagaimana perspektif organisasi IKA ini dijalankan gitu ya. Nah ini yang menurut saya satu pertanyaan penting kemudian kenapa Munas IKA kemudian secara processing kemudian agenda-agenda tidak membaca hal-hal yang sangat substansi. Kalau misalnya kalau misalnya segala sesuatu yang mestinya dari persiapan itu tidak ada, terus posisi keabsahan Munas itu di mana dia? Iya, karena ini menjadi hal yang sangat wajib hukumnya dalam pelaksanaan sekelas Munas itu ya tentu tidak ada dasar legitimasi soal prosesi dari semua rangkaian agenda Munas itu. Apa kemudian menjadi dasar kita membicarakan soal katakanlah kriteria calon misalnya. Kalau kemudian yang harusnya ada dibicarakan dan tertuang dalam anggaran dasar kemudian tidak dibahas. Itu salah satu hal saja yang kemudian yang paling dasar ya. Iya, mendasar yang kemudian memang harus ya tentu ini juga menjadi pertanyaan penting soal bagaimana Munas ini berjalan, kemudian prinsip dasar itu tidak dilaksanakan, tidak diagendakan. Sekarang kita fokus soal ADRT. Ini kan dia di samping yang lain ya ada, tapi kita fokus ADRT. Memang lazimkah sebuah organisasi tidak atau sebuah organisasi menjalankan Munas tidak ada ADRT? Sangat-sangat tidak lazim. Itu kan kenapa penting kemudian ADART ada itu dalam organisasi, apalagi soal IKA gitu ya, IKA pusat lagi gitu ya. Karena kita ini tidak hanya sekumpulan saja, tetapi kemudian punya tujuan yang sama gitu. Nah, bagaimana mengukur, bagaimana cara kemudian mencapai tujuan yang sama itu kan pasti secara implisit tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Gitu. Ya, itulah yang jadi dasar kemudian menjadi prasyarat kemudian ketika ada pelaksanaan Munas itu ADART itu menjadi hal yang mutlak ya. Mutlak. Terus kalau ada yang bilang begini, kan ada ADRT lama, itu saja yang diklaim sebagai ADRT pengurus yang sekarang, gimana? Iya, berbicara soal ADART itu betul bisa menjadi dasar dari ADART yang sebelumnya. Boleh. Cuma tetap mesti diketok di situ. Iya. Pertanyaannya kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan struktur dan sebagainya, maka ADART lama itu berposisi sebagai draft. Gitu ya. Draft. Kemudian di Munas itu disempurnakan sesuai dengan apa yang mau menjadi harapan-harapan kepengurusan selanjutnya gitu. Kemudian diketok. Dan harus diketuk
Karena anggaran dasar itu harus dibahas dan disetujui melalui rapat anggota. Jadi artinya gini, ADRT lama tidak dimunculkan, draft ADRT baru juga tidak ada, jadi clear ini memang tidak ada ADRT pembahasan. Tidak ada. Dianggap bahwa tidak ada. Ya, memang informasi tidak ada Tidak memang ada, yang ya. dibahas. Ya, ya. Sekarang oke lah, itu sudah terjadi. Faktanya sekarang musyawarah sudah terjadi, munaslup sudah terjadi dan sudah menghasilkan formatur melahirkan ketua, bahkan pengurus mungkin sudah terbentuk. Terus gimana ini? Apakah memang boleh mereka jalan terus atau gimana nih? Lagi-lagi kembali ke dasar awal tadi itu, Gayul. Jadi saya tidak tahu apa dasar legitimasi soal kepengurusan yang kemudian dibentuk, ketua yang terpilih kemudian kepengurusan yang dibentuk, dasar legitimasinya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan itu apa? Karena tidak ada pegangan, gitu. Tidak ada pegangan. Kemudian saya ingin ilustrasikan begini, Gayul. Katakanlah saya mendapatkan mandat sebagai ketua misalnya, gitu ya. Tentu saya harus berpedoman pada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah disetujui melalui Sebelumnya, proses musyawarah itu tadi. Nah, kalau itu tidak ada, saya bisa tanda petik bisa liar gitu. Saya bisa saja kemudian katakanlah satu poin yang diatur dalam anggaran dasar itu adalah masa periode misalnya. Kalau ini tidak ditetapkan saat proses pemilihan itu, kira-kira kalau saya mengklaim diri menjabat 7 tahun, 10 tahun, siapa yang bisa membatasi saya? Tidak ada pegangan, tidak ada yang disepakati misalnya. Kalau ADRT itu dibikin kemudian? Oh, itu juga sudah melenceng dari norma-norma layaknya organisasi gitu ya. Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus disetujui oleh rapat anggota yang hadir ya. Katakanlah bahwa kalau berbicara soal IKA pusat itu tentu ada yang memberi mandat. Katakanlah syarat-syarat munas yang mesti terpenuhi. Harus kemudian jelas soal katakanlah IKA komisariat misalnya atau IKA region misalnya yang memang mempunyai hak hak suara. Nah, itu yang menurut saya memang harus jadi acuan dasar untuk menetapkan soal anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Terus gimana dong ini melihat situasi ini bahwa fakta ini, karena dua narasumber sebelumnya bahkan hadir sebagai peserta sudah clear mengatakan bahwa tidak ada dibahas. Apa yang mesti dilakukan? Atau dibiarkan saja begitu? Iya, kalau saya kembali ke tadi itu, Kak Jul, bahwa siapa yang punya wewenang pemberi mandat, gitu ya, katakanlah itu tadi, IKA komisariat, kemudian ada IKA region. Boleh berkumpul itu ya. Diharapkan kemudian berkumpul untuk membicarakan soal kondisi pelaksanaannya gitu. Ada hal menjadi harapan-harapan gitu ya. Karena memang juga punya wewenang membicarakan soal itu gitu. Nah, ini yang harusnya memang diharapkan bisa terbangun. Itu. Mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar. Karena kalau ini misalnya ada solusi dalam terkait ADRT, itu kan demi kebaikan pengurus juga. Oh iya, ini soal
tanggung jawab moral gitu ya. Kita sebagai alumni juga melihat kondisi ini terpanggil soal itu gitu. Jadi tentu kita punya apa nih keberpihakan juga soal bagaimana IKA ini bisa terbangun dengan baik gitu. Tentu kita ingin IKA kita soalnya kan kita milik kita semua deh. IKA kita ini adalah IKA yang berjalan sesuai dengan prosedur ya, Prosedur bermartabat dan legitimate. legitimate. Kalau tidak ada itu kan ya gimana nih, bagaimana, tentu segala produk-produknya nanti jadi tidak legitimate. Iya, tentu itu sepakat saya itu kan. Soal tadi penegasan kita kepengurusan IKA itu selain kemudian mempertimbangkan soal representasi, soal legitimasinya juga itu penting, menjadi jadi hal yang utama. Apalagi kalau bicara soal sah dengan tidak sah. Apalagi tuh. bicara soal sah dan dengan tidak tidak sah sahnya. itu. Dua perspektif itu menjadi penegasan yang jadi mutlak gitu. Ya dalam banyak hal sih, kalau ada kekurangan, kalau semua orang bersepakat sih tidak ada masalah. Iya. Dalam banyak hal, anggaplah tidak sempurna dilakukan. Tapi kalau semua orang bersepakat, problemnya adalah ketika ada orang yang mempersoalkan. Iya. Jadi tentu dia harus didengarkan dan harus ditindaklanjuti. Iya, harus. Itu menjadi satu keharusannya. Jadi kita berharap kemudian ada apa nih ruang yang lebih terbuka, kemudian merefleksi kembali soal proses pelaksanaan Munas itu. Jadi ya saya berharap kemudian pihak pemberi mandat kemudian juga sebagai pelaksana yang harusnya ayo kita berdiskusi secara Saya kira kekeluargaan itu gitu. tadi yang bagus itu, komisariat berkumpul untuk menyikapi ini. Sikap apa mereka, terserah mereka. Iya, saya kira itu karena juga menjadi bahagian dari tanggung jawab gitu ya. Ke komisariat, region dan sebagainya kemudian berkumpul mendiskusikan secara kekeluargaan. Iya betul. Ini agar kemudian Supaya diluruskan ya. bisa diluruskan soal prosedural tadi itu ya, pelaksanaan Munas gitu. Karena kalau dalam apa itu ya, kalau misalnya ada suatu perjalanan, kalau sudah awal melenceng katakanlah 1-2 derajat, kalau dibiarkan terus kan pelencengannya makin besar. Makin besar. Makin besar. Supaya jangan terlalu besar, segera diluruskan. Iya. Kan tentu kita tidak berharap bahwa hasil musyawarah nasional IKA pusat ini itu berdampak pada cerita-cerita yang kemudian mengesankan bahwa tidak ada kematangan soal fungsi-fungsi IKA terhadap pendekatan kelembagaan itu. Ini saya membayangkan bahwa kalau ini tidak ada ruang kemudian untuk bisa diskusi secara kekeluargaan, maka yang saya bayangkan kemudian masa periode ini ketika kemudian menyinggung soal IKA pusat, maka yang pasti menjadi agenda dalam diskusi. Oh begini dulu prosesnya, oh begini, itu kan juga menjadi poin-poin yang menurut saya harus kita hindari. Kita juga tidak ingin. Tentu kita tidak ingin. Apalagi beredar sekarang struktur pengurus yang orang hebat-hebat semua. Saya lihat, sayang lah kalau misalnya mereka jadi pengurus orang hebat-hebat itu semua, bahkan banyak ada rektorat itu kalau akhirnya jadi ketetapan. Sayang kalau misalnya orang-orang hebat itu berada pada perahu yang diragukan. Betul ya, istilah saya diragukan ya. Ya tentu diragukan gitu ya, karena soal prosedural tadi beberapa hal-hal yang mestinya wajib hukumnya menjadi agenda penting dalam pelaksanaan Munas itu juga tidak berjalan sesuai dengan apa yang layaknya kita klaim sebagai musyawarah nasional. Karena itu jadi presiden. Presiden ini pengertiannya begini, kalau sudah ada salah satu kali, itu akan jadi contoh berikut, jadi standar berikut. Betul. Nanti besok-besok juga orang bisa saja bikin munaslup semau maunya tanpa ada
Karena dibilang, oh ya yang kemarin kan sudah boleh. Ya. Nah, benar. Jadi kan begini Kak Yul, apa nih? UMI ini salah satu universitas terbesar gitu ya di luar Jawa gitu. Sayang kemudian kalau ada hal-hal begini. komponen penting dalam universitas itu, khususnya IKA ini kemudian terkesan bahwa ini kemudian tidak proses munasnya itu tidak dijalankan sesuai hal-hal yang layaknya gitu. Contoh sederhananya satu, komisariat atau apa istilahnya, Region. wilayah atau region atau wilayah itu ingin melaksanakan sesuatu, artinya kan dia juga mesti punya dasar. Dasar itu tentu dia harus mengacu kepada anggaran dasar rumah tangga pusat. Sekarang kalau mau membuat sebuah aturan internal komisariat, ya berdasarkan apa? Kalau ada RT pusatnya enggak ada. Iya, benar. Jadi kemarin juga setelah kita melaksanakan musyawarah itu kan jadi jadi perdebatan Ya, yang itu deh. Ya, kemudian contohnya di perikanan ya. ya soal itu tadi landasan hukumnya seperti apa gitu kan. Karena ternyata yang menjadi harapan kita untuk jadi acuan terbaru soal anggaran dasar anggaran rumah tangga itu lahir ketika kemudian musyawarah nasional IKA pusat itu gitu. Kemudian ketika itu tidak ada, ini pun juga menjadi dampak gitu ya. Dampak ke bawah. Pasti berdampak ke bawah. Karena di bawah juga mau bikin aturan. Iya. Aturan itu harus berdasarkan beracu pada pusat, enggak aturan pusat. Nah, kalau itu tidak ada, kan bingung juga yang di bawah. Juga ya. Padahal ini kan jelas secara struktural ya antara IKA pusat kemudian IKA komisariat. Anggaplah misalnya pusat bikin anggaran dasar, mungkin komisariat bikin anggaran rumah tangga atau apalah mungkin pedoman organisasi. Kalaupun kemudian ada perubahan-perubahan bukan secara implisit berubah gitu ya, tetapi penyesuaian sesuai dengan apa yang menjadi lingkup dari IKA komisariat itu. Dasarnya itu tentu dari anggaran dasar anggaran rumah tangga IKA pusat. Karena hierarkinya anggaran atau aturan dalam komisariat atau struktur di bawahnya itu harus menyatakan bahwa tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di pusat. Aturan tidak boleh. Sekarang yang tidak boleh bertentangan yang mana? Nah, tidak ada. Alhasil nanti bisa saja terjadi. Akhirnya semua bikin sendiri-sendiri di bawah. Iya, kan Munas itu, Kak Jul, menurut perspektif saya itu kan minimal ada 3 yang harus disahkan pada saat akhir pelaksanaan Munas ya. Pertama adalah mensahkan soal anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian mensahkan soal ketua dan kepengurusan terpilih misalnya. Dan kemudian yang ketiga mensahkan soal arah kebijakan organisasi IKA itu sendiri gitu. Nah pertanyaannya, apa yang mau disahkan? Kalau kemudian tidak ada yang diagendakan, tidak ada yang diplenokan atau di rapat komisikan misalnya kan. Yang bahaya nanti ini ada komisariat yang mau bikin aturan, akhirnya bikin aturan sendiri. Belum misalnya gini, akhirnya daripada untuk mengisi kekosongan, saya biarlah aturan. Tapi aturan ini tentu tidak bisa dijamin bahwa itu akan tidak bertentangan dengan ADRT, karena memang nggak ada. Iya, itu dia. Ya, sepakat soal itu. Ya, ini kira-kira impact dampak dari kemudian pelaksanaan Munas yang kemudian tidak secara prosedural memenuhi standar itu tadi. Belum lagi soal kalau misalnya pengurus atau pihak pemberi pembuat SK nanti itu harus membuat SK, maka konsideran di halaman pertama itu harus menyebut apa? Iya. Betul. Jadi konsideran itu kan harus menjelaskan soal menimbang, mengingat dan sebagainya dan menetapkan itu kan berdasarkan pasal-pasal yang memang sudah termuat dalam anggaran dasar itu. Nah, kalau itu tidak ada,
bagaimana kemudian langsung memutuskan atau jangan-jangan lazim ya, atau pernah terjadi SK itu tidak perlu ada enggak, harus ada. tidak lazim. SK itu harus punya dasar hukumnya. Ada apa nih? Konsideran yang menjelaskan soal kepengurusan yang nanti termuat dalam lampiran SK itu. Pertanyaan sederhana begini ya, itu sudah dua hal. Hal lain, pertanyaan sederhana, ini sekarang periodenya berapa tahun? Ada yang bilang 4 tahun, katanya di ADRT lama 4 tahun. Saya bilang, bagaimana dasarnya? Ini kan ADRT tidak dibahas, jadi ini nanti ini periodenya bisa mau semua maunya ini. Itu dia, Kak Zul. Jadi hal penting yang kemudian menjadi dasar kita untuk menjalankan roda organisasi ini yang memang tidak jelas jadinya. Tidak jelas. Hal lain, setelah ini kan, setelah ter-SK-kan, terlantiklah selesai. Terlantik, kemudian ada rapat-rapat. Terus rapat apa namanya? Karena kan rapat itu kan dibahas di ADRT juga. Iya. Kira-kira poinnya begitu. Iya. Kegelisahan itu yang kemudian kita ini sebagai salah satu alumni tentu juga berharap gitu ya, memberikan poin-poin untuk supaya ini segera diselesaikan. bisa segera diselesaikan. Apa yang kita sampaikan ini bahwa bukan berarti mau cari salah benarnya. Kita cuma menyampaikan ini loh bakal terjadi. Kalau Anda tidak perbaiki akan menjadi masalah bagi Anda sendiri. Betul. Orang-orang teman-teman yang di luar pengurus kan tidak ada soal. Tapi kalau misalnya ada yang salah terus Anda dilanjutkan, kesalahan itu akan jadi berlipat-lipat. Jadi iya. Benar kan. Jadi ya segera diperbaiki. Bagaimana caranya? Silahkan cari jalan keluar. Salah satunya tadi ini soal komisariat berembuk mungkin. Iya, itu yang menjadi salah satu langkah-langkah yang lebih strategis gitu ya. Kemudian juga ini menjadi bahagian koordinasi antara IKA komisariat dengan IKA pusat gitu. Jadi nanti komisariat ini misalnya berkumpul kan membicarakan isu yang terkini, soal polemik ini apa? Ini ada polemik, dengarkan. Terus kalau misalnya berembuk ada jalurnya, silahkan dimusyawarahkan supaya ini nanti pengurus ini berjalan tenang, tidak ada gangguan. Kita juga ini harus mensupport gitu ya, apa yang menjadi program-program kerja IKA gitu. Kasihan yang profesor doktor itu ya. Kasihan ini. Saya kira ini penting. Kemarin podcast sebelumnya sudah sampaikan bahwa kalau ini tidak ada titik temu, saya kira harus ada pihak yang mencoba mediasi ini. Sepakat itu? Sepakat. Saya kira selain tadi itu harusnya IKA komisariat kemudian mengambil inisiatif untuk mengajak pihak-pihak yang hasil munas tadi itu juga memang penting ada pihak ya yang kemudian berperan untuk mediasi soal apa bahasanya nih, riak-riak lah gitu ya, boleh apapun namanya ya. Ada kisru, ada bilang kisru, ada yang polemik. Proses munas ini gitu ya. Bahwa apapun itu, bahwa ini ada masalah. Ada masalah. Kemarin itu tercetus bahwa mungkin yang bagus ini adalah pihak yayasan. Gimana? Mengambil peran itu. Saya kira semua semua ruang itu memang kalau bisa dikomunikasikan, kemudian mengambil peran soal itu, mau dia yayasan, mau dari pihak komisariat dan sebagainya, harusnya itu diambil inisiatifnya supaya kemudian ini tidak berkepanjangan lah soal riak-riak. Supaya jangan berlama-lama. Jangan kita khawatirkan seperti kata narasumber sebelumnya bahwa ini jangan sampai ini akan bergulir pada situasi yang lebih tidak terkendali. Ini kan kita kan tidak ingin itu. Tidak inginkan itu.
Termasuk kita tidak ingin sebenarnya itu kayak yang sekarang terjadi adalah proses hukum. Iya, betul Kak Jul. Jadi kemarin juga ada upaya untuk mensomasi gitu ya, menyampaikan mensomasi itu, tapi saya kira kan harusnya kita melihat pada perspektif positif saja soal itu, karena saya yakin juga langkah-langkah yang diambil soal somasi itu juga berangkat dari niat baik. Ya, baik, saya kira. Harus dilihat perspektif niat baik ya. Niat baik. Apalagi ini kan somasi itu kan baru semacam surat biasa. Ya, surat biasa yang sebenarnya membutuhkan verifikasi soal, dan semestinya tidak perlu disikapi secara reaktif. Ya, nggak mestilah. Karena itu saya bilang tadi, saya yakin itu juga berangkat dari niat baik untuk kemudian bagaimana melihat IKA Pusat ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Tentu alumni yang di luar ini juga sangat tidak berharap perseteruan, tanda kutip ya, ini akan masuk ke persoalan-persoalan yang lebih serius, misalnya persoalan hukum ya. Kita tidak ingin itu ya. Oh iya, ya tentulah kita tidak ingin itu karena IKA ini kan organisasi kekeluargaan sesungguhnya ya. Jadi kemudian upaya-upaya untuk menyelesaikan, kalaupun itu dianggap ada riak-riak yang kemudian dipandang jadi masalah, tentunya kita tidak melakukan upaya yang pendekatan hukum misalnya. Ini diselesaikan secara musyawarah. Sekali lagi kita ini bukan soal pengurus, soal siapa yang jadi ketua, soal hasil, apalagi hasil dari musyawarah. Kita lebih ke proses. Ya, kita lebih pada prosesnya. Silakan diselesaikan proses itu dan tidak usah melibatkan. Silakan berembuk secara internal, tapi lalui prosedurnya. Betul. Dan kalau itu terpenuhi, akhirnya terjadi kesepakatan, ya sudah silakan jalan. Iya, itulah menurut saya yang terbaik. Karena alumni juga saya kira berhak untuk menyuarakan itu ya. Iya, sebagai tanggung jawab moral, sebagai alumni tentu juga terpanggil soal itu ya. Tidak dalam konteks mencari salah, tetapi kemudian bermusyawarah, ini ada kondisi seperti ini, bagaimana yang terbaik langkah untuk kita bisa capai dalam menjalankan roda organisasi IKA ini lebih baik, lebih ideal gitu ya, lebih nyaman dan bisa bekerja secara maksimal. Karena ada narasumber juga salah satu yang hadir di tempat ini sebelumnya justru bicara soal kebanggaan terhadap IKA. Jadi ada rasa kebanggaan ya, kalau kebanggaan yang kita banggakan itu baik, tentu akan lebih sempurna kebanggaan itu ya. Oh iya. Kita ini alumni tentu selalu punya keinginan kuat bisa berinteraksi dalam lingkup kampus misalnya. Nah, salah satu media yang kemudian kita pandang efektif adalah soal IKA itu tadi, organisasi IKA itu. Nah, kan harusnya ini bisa terbangun sesuai dengan kenyamanan gitu ya. Kalau cerita-cerita ini kan menjadi hal-hal yang kemudian mau kita ciptakan soal itu. Jadi masukan-masukan kemudian dari para alumni itu saya kira sifatnya positif. Mau menjadikan IKA ini menjadi satu wadah yang sangat nyaman. Tanpa tentu melihat pada perspektif soal kita tentu tidak berharap kemudian melihat pada hasil. Hasil itu siapapun kan itu soal. Tentu tidak soal. Termasuk mungkin pengurus yang sekarang, ya sudah, kalau memang pengurus itu disepakati silakan jalan terus. Ya. Tapi penuhi syarat ini. Syarat ini, karena itu tadi Kayul, dia bisa berdampak pada katakanlah komisariat. Itu tadi kan, komisariat itu bisa berdampak pada itu. Karena pertanyaan Kayul tadi itu menarik.
kalau kemudian ada yang mau diinisiasi oleh IKA Komisariat berdasarkan kebijakan, aturan dan sebagainya, landasannya dari mana? Gitu. Nah, kalau tidak, memang ada yang sudah disepakati melalui proses musyawarah nasional itu tadi. Gitu. Termasuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keseharian komisariat, dia kan harus ada aturan. Harus ada aturan. Ya, harus dibuat. Tapi aturan dibuat harus berdasarkan aturan pusat. Nah, yang pusatnya nggak ada, Ya, bingung juga. Jadi bingung juga itu, Kak Zul kan jadinya. Jadi saya kira memang ini menjadi perhatian penting. Kita berharap kemudian ada ruang tadi itu, Kak Zul, untuk bisa duduk bersama, bermusyawarah, kemudian merefleksi soal hasil, kemudian bisa memutuskan secara musyawarah itu. dan saat melakukan katakanlah ini ruang diskusi musyawarah itu dibuka kan tidak harus menghentikan program-program mereka yang sudah jalan. Oh iya, silakan jalan silakan aja. jalan. Tapi gitu. sambil diperbaiki ya. Perbaiki gitu. Karena kan katakanlah masa periode 4 tahun gitu ya. Ini mumpung di awal-awal gitu ya masih ada ruang kita untuk bisa berdiskusi, bermusyawarah, melakukan penyelarasan soal proses misalnya, kemudian menjadi kesepakatan yang akhirnya bisa menjadi dasar pengurus untuk bisa menjalankan. Kenapa saya sebut itu tadi kan jangan sampai ada berpendapat begini. Kita kan bakal melakukan kegiatan, rangkaian kegiatan ke depan. Kalau kita mesti sahuti itu kan atau melakukan berkumpul mencari jalan keluar kan bisa terhambat program ini. Nah mungkin tadi itu jawabannya bahwa itu silakan perbaiki saja sambil jalan juga boleh. Sambil jalan juga boleh. Itu bisa ya dilakukan. Bisa. Saya kira itu ruang juga menurut saya cukup. Kalau mau reuni yang mau reuni, mau apa ya silahkan saja gitu. Sambil memperbaiki yang yang tanda petik tadi itu tidak terlaksana. Idealnya pada saat pelaksanaan Munas. Saya kira ini bola ini bagus memang terlempar kepada setidaknya dua pihak minimal. Satu pihak tadi komisariat, ayo berkumpul, membicarakan ini, apa jalan keluarnya. Terus yang kedua yayasan. Iya. Karena kalau bukan mereka siapa lagi? Iya. Karena kapasitas yang lain apalagi individu saya kira tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat untuk kemudian menjadi dasar mengambil inisiatif mediasi itu tadi. Ya kalau didengar. Masa mesti panggil JK? Ya JK itu adalah juru damai, juru penengah kemana-mana masa mesti panggil hal-hal begini kan? Yayasan dulu lah. Yayasan dulu lah. Dan saya punya keyakinan kalau ini ke depannya ini ruang itu terbuka, saya kira kan pasti lebih nyaman lebih enak dalam menjalankan masa kepengurusan soal pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. Gitu. Supaya ini kalau kata narasumber-sumbernya ini polemik ini harus diakhiri. Nah, cara saya mengakhirinya adalah berembuk supaya lengkap. Otomatis kira-kira begitu ya. Otomatis misalnya setelah semua terpenuhi, yakinlah bahwa polemiknya berhenti ya. Pasti. Ya, kan berhenti. Kita yakin itu. Soal ya kalau bahasa polemik tadi itu kan ini lebih pada media kita untuk mengukur soal keberadaan alumni gitu ya. Nah kalau soal media tadi itu saya lebih condong di dua unsur tadi itu, Kak Yul, komisariat dan juga mungkin dari unsur yayasan. Gitu. Ya setuju ya. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan podcast ini didengarkan oleh para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di komisariat, khususnya pengurus, dan mungkin juga yayasan. Mungkin yayasan barangkali berembuk dengan semua pihak untuk melakukan segera menyahut ini harus diselesaikan tanpa mengganggu program-program mereka yang sudah mulai jalan. Karena saya lihat ini kan sudah beredar, ini ada rencana macam-macam ya. Silahkan jalan ya, kira-kira begitu. Saya tidak tahu teman-teman lain mana apa, tapi menurut Pak Ale bahwa itu boleh paralel, boleh saya paralel ya. Supaya jangan berlarut-larut. Tidak berlarut. Harapan kita ada di situ. Berlarut-larut termasuk ya jangan sampai masuk ke proses hukum.
Iya, apalagi sampai pada ranah hukum kan ini jadi hal yang menurut saya juga bisa menimbulkan perspektif yang kurang apa kurang nih, kurang bagus. nyaman, kurang Iya, iya. bagus Karena gitu ya. dengar-dengar sudah mulai ada yang dilapor pencemaran nama baik. Oh, sudah sampai sejauh itu Sampai sejauh rupanya. itu ya. Jadi saya kira agak jadi anu juga ya. Kalau dibilang agak aneh juga bahwa kritik eh, dipersepsikan sebagai pencemaran nama baik. Oh iya, itu juga kita Iya, sayangkan iya, sekali sayang kalau sekali ya. kemudian itu bisa apa, kalau itu berlanjut ya, saya kira enggak lah. Kita Ya, coba lebih memprioritaskan proses musyawarah. ya, ya. Dan mungkin ya pada kesempatan ini juga kita menghimbau. Saya tidak tahu menghimbau yang tepatnya apa karena takutnya kesannya bahwa kita sok menggurui semua pihak supaya ya saling apa ya, saling merendahkan hati lah supaya ya mungkin ya sudahlah hentikanlah itu namanya proses saling lapor-lapor mungkin begitu ya. Iya, semangat itu yang memang harus kita rawat betul, Kak Yul. Tentu kapasitas kita di sini, saya itu tidak dalam rangka menggurui Ya, gitu ya. Ini betul. sebagai lagi-lagi sebagai tanggung jawab moral alumni yang kemudian ya minimal Ya, sumbang saran gitu. sarannya itu. Sifatnya saran saja, tetapi juga menjadi harapan Ya. kita karena IKA itu menjadi salah satu wadah yang harusnya bisa kita maksimalkan sebagai apa ajang reuni, silaturahim. silaturahim, Iya, gitu-gitu. bertukar informasi dan Iya. lain-lain. Iya, iya. Tapi kalau begini kan Iya. jadi kalaupun terjadi ajang itu kan jadi tidak serak jadinya ya. Nggak seret, Ya, nggak nyaman nggak nanti nyaman jam, nantinya. iya. Iya, iya. Padahal ini kan lintas fakultas, betul sih. lintas angkatan, Lintas gitu kan. lintas Ya, selama generasi, kita ya. juga kuliah kan interaksi Iya, kita interaksi juga begitu, seperti ya, itu. iya, iya. Apa rasa rindu, Iya, rasa iya. kangen selalu muncul soal itu. Nah, salah satu wadah yang idealnya adalah keberadaan IKA. Sesederhana itu ya harapan Ika ya. Iya, iya, itu salah satu Iya, 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 Kak Jul ya, soal bagaimana kemudian program yang nanti direncanakan oleh pengurus-pengurus yang terpilih itu kan juga menjadi bagian kewajiban kita untuk mensupport. Ya, silakan jalan, silakan tapi ini jalan. penuhi kaidah ini. Iya. Saya kira ini sudah pahami poinnya. Untuk terakhir nih, ada lagi nggak? Itu kira-kira saran-saran buat atau apa ya semacam ya saran lah kepada semua pihak, katakanlah kepada alumni atau kepada pihak penguasa kampus, kepada yayasan, apa ada saran atau masukan-masukan? Iya, saran saya adalah kan kita tidak bisa menghindari bahwa ada riak-riak ya Ya. dari hasil musyawarah ini. Kemudian tentu ada pihak-pihak juga yang kemudian harusnya mengambil inisiatif untuk kemudian bagaimana mengklirkan soal Iya, riak-riak suasananya, ini. iya, iya. Katakanlah tadi teman-teman pengurus IKA komisariat dari pihak yayasan misalnya untuk mengambil inisiatif, mengambil peran-peran mediasi untuk mengklirkan soal ini gitu. Supaya kemudian ini juga tidak menjadi apa konsumsi Publik yang gitu terlalu ya. luas. Iya, supaya tidak terlalu luas Iya, gitu. iya. Ini Karena- ruang ini harus betul-betul kita maksimalkan. Karena pembicaraan di luar media ini kan sebenarnya jauh lebih apa ya, lebih tajam Lebih sebenarnya. tajam Iya, gitu ya, lebih benar Kayul. Itu yang Iya. harusnya memang kita Iya, hindari, iya, kita iya. minimalisir gitu. Nah, salah satu langkah strategisnya itu harus ada yang mengambil inisiatif untuk memediasi ini, kemudian mengkelirkan yang riak-riak kemarin itu. Supaya jangan jalan terus. Karena Bisa ini kalau jalan jalan terus, kalau jalan terus ini kan khawatirkan ya akan berkembang lebih jauh dan saat kita sudah memperbaiki dikhawatirkan kita sudah terlambat. Sudah terlambat. Atau bahkan minimal butuh energi sangat besar untuk menyelesaikan. Iya. Nah, mumpung sekarang belum terlalu jauh, ayo kita selesaikan. Masih ya. Ya, saya kira tertangkap poinnya.
setidaknya di podcast ini, di bagian ini tercerahkan bahwa bahkan muncul harapan bahwa para komisaris itu berkumpullah untuk membicarakan ini, atau pihak yayasan untuk melakukan mediasi supaya selesai ini segera polemik ini. Kalau tidak akan jadi gandolan terus pengurus ini. Pengurus ini akan jadi presiden juga kemudian hari bahwa ada sebuah pengurus atau ada sebuah organisasi yang berjalan tanpa memenuhi kaidah. Bahwa itu masih polemik. Iya, ada yang bilang benar, ada yang bilang salah, iya, tapi faktanya ada yang mempersoalkan. Yeah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Saya Andi Ulah Marabirang, Maiwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.